Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Penguji UKIN dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dini Dwi Yuniati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. LPTK Universitas Lampung NIM 22130617004. Saat ini saya mengajar di SMA Muhammadiyah Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran materi tenaga eksogen dengan model pembelajaran problem-based learning. Mohon saran dan masukan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Siap, gerak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Bu Jini absen dulu ya kehadirannya untuk hari ini. Abdi, mana Abdi ya? Saya kemudian Afif, April, kemudian Andriani, kemudian Arif, mana ya Arif? Anas ya Arif ya. Kemudian Koirunisa, Diana, silahkan berdiri dulu. Indonesia.
Ya kami jadi jalan-jalan. Besok jalan-jalan yuk ya. Ya. Bareng kan? Ya, ya. Bisa kalian temui, bisa kalian lihat. Mungkin sepanjang kalian dari rumah ke sekolah, mungkin ada salah satu fenomenanya atau peristiwanya, atau mungkin kalian pernah berkunjung ke tempat wisata yang berada di mana? Bantul, ya, Bantul, Yogyakarta, Yogyakarta, Surabaya, aduh, nah, di sini kayaknya ada gambarnya ya, ada gambarnya. Ini mungkin kalian nanti masih bertanya-tanya itu gambar apa. Nah ini memang sengaja Budini perlihatkan dulu sebelum nanti kita mengupas ya, kita mengupasnya secara tajam. Setajam apa? Ya, komplimen banget. Ya, ini kemudian ini juga ada gambarnya ya. Ya, diperhatikan dulu nggak? Diperhatikan dulu nanti kita mengupas pokoknya ini ya. Ini gimana sih ya kira-kira? Oh ini adalah Sungai Citarum. Ya di Bandung Jawa Barat, tapi Budini belum pernah ke sana memang. Kemudian ini, nah ini mungkin yang kenal di sini, ya dia Pak Pranowo ya. Ya sebentar lagi dicalonkan menjadi ini ya, presiden ya. Nah kemudian ini ada gambar ini lagi. Ini nggak tahu nih ya bapak-bapak siapa ini. Mungkin ada bapaknya udah komen sama ya. Kemudian, nah itu tadi. Berarti di sini ada 4 macam peristiwa atau fenomena ya yang terjadi. Di sini nantinya ya, di sini nantinya. Dan satu lagi peristiwa atau fenomena yang berkaitan dengan sedimentasi atau pengendapan. Nah, 4 fenomena atau peristiwa itu tadi itu adalah masuk ke dalam tenaga eksogen ya. Kalau yang minggu lalu kita pelajari itu adalah tenaga endogen, untuk hari ini yang kita pelajari itu adalah tenaga eksogen. Nah, tujuan daripada pembelajaran untuk hari ini ya diharapkan semuanya bisa untuk menganalisis ya, menganalisis bentuk hasil muka bumi akibat dari proses pelapukan, akibat dari proses erosi atau pengikisan, kemudian dari moss-washing, dan yang keempat adalah dari sedimentasi atau pengendapan seperti itu ya. Nah kemudian untuk penilaian ya, penilaian nanti yang akan mengambil dari nilai kalian diskusi kelompok ya, begitu juga dengan presentasi, dan ada evaluasi mandiri atau evaluasi diri. Nanti kalian mengerjakan soal, berarti nilainya nanti ada dari kelompok dan ada dari tugas evaluasi diri atau individu seperti itu ya. Nah kemudian silahkan kalian perhatikan di sini. Jadi sebelum kita masuk ke materi ya, kita peninggalan dulu ya, kita peninggalan dulu sebentar, peninggalan dulu. Nah ya. Nah sekarang waktunya kita untuk ice breaking ya. Nah silakan diperhatikan ke depan. Ini kita peninggalan sebentar sebelum masuk ke materi. Nah ini kita tebak gambar. Kita tebak gambar. Ya. Ini ada gambar. Itu ada duri ikan
ya. Kemudian ditambah dengan ada kata an. Nah itu kira-kira apa itu ini teka-tekinya? Maksudnya clue-nya mengenai buah-buahan. Nah, betul. Durian. Kalau bisa durian ya. Ya. Ada yang suka durian? Gak suka baunya, padahal rasanya enak ya. Loh, Abdi kamu gak suka juga? Aku suka kau. Buktikan. Nanti ya, kapan-kapan kita buktikan kalau rasanya enak. Kemudian, nah ini selanjutnya lebih fokus ya, lebih fokus. 1, 2, 3. Ini juga clue-nya buah-buahan. Ya, betul. Nanas. Itu kan gambar naga. Ganya disilang. Ini yang dicoret tinggal na, kemudian itu ada semangkuk nasi, I-nya dicoret tinggal nas, jadi nanas ya, bukan sanas ya. Nanas. Nah, siapa yang suka nanas? Ya, kalau Astra. Tak pelajaran tak suka. Nah itu. Nah, kemudian selanjutnya lebih konsentrasi lagi. Ini kira-kira gambar apa? Masih buah-buahan juga. Itu gambar tangkong. Ya. Oke. Manggis ya. D-nya diganti G. Bis jadi gis ya. Manggis. Pintar lagi ya. Nah, ini dia manggis. Kalau habis makan durian, itu habis itu makan manggis. Itu yang dikatakan sama roh dalam ya. Benefit ya. Nah, selesai. Nah, sekarang kita siap untuk belajar. Oke. Ya. Tujuan terakhir diambil ya. Nah ini tujuan pembelajarannya tadi yang sudah begini sampaikan ya. Itu kita dapat menganalisis bentuk muka bumi akibat dari proses pelapukan, kemudian menganalisis bentuk muka bumi. Nah ini adalah peta konsepnya ya. Dimana tenaga geologi ya, tenaga geologi itu terdiri dari tenaga endogen dan eksogen. Endogen itu tenaga dari dalam bumi, kalau eksogen itu adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, di sini kalau endogen itu bersifatnya membangun, kalau eksogen bersifatnya adalah merusak. Seperti itu. Nah, untuk endogen ya yang pernah kita bahas pada pertemuan minggu lalu itu adalah dibagi menjadi 3, ada tektonisme, vulkanisme dan seisme. Dan kalau yang tenaga eksogen ya itu terdiri dari 4, ada sedimentasi atau pengendapan, kemudian erosi atau pengikisan, pelapukan dan mass wasting. Nah, ini silahkan kalian simak video pembelajaran mengenai tenaga endogen. Tenaga eksogen ya. Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan membahas tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga membentuk muka bumi yang berasal dari luar bumi. Jadi, bedanya ketika tenaga endogen berasal dari dalam, tenaga eksogen berasal dari luar bumi. Beberapa di antaranya berasal dari tenaga air, angin, volumisme atau lampu hidup, sinar matahari, dan es. Selanjutnya tenaga eksogen terdiri dari adanya pelapukan, erosi, mass wasting, sedimentasi. Kita akan bahasnya satu persatu. Yang pertama adalah pelapukan. Pelapukan merupakan proses penghancuran massa batuan. Pembentuk litosfer menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.
Pelapukan terdiri dari pelapukan mekanik, kimiawi, dan organis. Yang pertama adalah pelapukan mekanik atau fisik. Pelapukan mekanik adalah proses penghancuran batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa mengubah struktur kimianya. Jadi penekatannya adalah tanpa mengubah struktur kimianya. Jenis pelapukan ini bisa disebabkan oleh adanya perubahan suhu secara tiba-tiba, pembekuan air menjadi kristal es pada celah batuan, pergerakan air, pergerakan air laut, dan pergerakan gletser atau es. Pada gambar di slide ini, sebelah kanan, ada contohnya berupa batuan pecah atau retak karena adanya perubahan suhu yang sangat ekstrim pada siang dan malam hari, sehingga mengakibatkan pelapukan mekanik atau fisik. Selanjutnya adalah pelapukan kimiawi. Pelapukan kimia adalah proses penghancuran massa batuan disertai dengan perubahan struktur kimianya. Pelapukan kimia ini bisa disebut juga dekomposisi. Pada proses dekomposisi terjadi reaksi kimia antara massa batuan dengan zat pelapuk. Zat pelapuk ini bisa seperti air, karbon dioksida, atau oksigen. Nah, contohnya hasil dari pelapukan kimia adalah berupa stalaktit dan stalagmit yang ada pada dalam gua. Stalaktit adalah yang pada bagian atas gua dan stalagmit ada pada bawah gua. Kemudian pelapukan organis. Pelapukan organis dikarenakan oleh makhluk hidup dan tumbuhan. Misalnya adalah membusuknya sisa tumbuhan atau akar tumbuhan yang menghantam batuan sehingga menyebabkan retak atau terlapuk. Kemudian adalah pengusakan batuan oleh binatang-binatang kecil di dalam tanah. Dan yang ketiga adalah pengusakan batuan oleh aktivitas manusia. Selanjutnya adalah pengikisan. Tenaga selanjutnya adalah pengikisan atau erosi. Setelah pelapukan ada pengikisan atau erosi. Pengikisan adalah pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, pengikisannya ada beberapa jenis, ada ablasi, abrasi, eksarasi, dan deflasi. Yang pertama adalah ablasi. Ablasi adalah erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir. Penekatannya pada air yang mengalir. Dan ada jenisnya berupa erosi percik, lembar, alur, dan parit. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah erosi percik. Erosi percik yaitu pengikisan yang terjadi oleh percikan air. Misalnya ketika ada tetesan hujan atau air hujan. Contohnya ada pada gambar berikut ini. Kalian bisa memperhatikan adanya percikan-percikan yang menyebabkan erosi. Selanjutnya adalah erosi lembar. Erosi lembar proses pengikisan tanah yang berbeda sama atau merata dalam satu permukaan tanah, jadi menyeluruh dan merata. Kemudian ada erosi alur. Erosi alur adalah air yang mengalir berkumpul dalam suatu cekungan sehingga di cekungan tersebut terjadi erosi tanah yang lebih besar. Jadi nampak seperti alur-alur, bisa diperhatikan pada gambar. Nah, kemudian ada erosi parit, sama dengan erosi alur, tetapi saluran-saluran yang terbentuk telah dalam. Jadi bisa dikatakan erosi parit ini perkembangan dari erosi alur. Kemudian selanjutnya adalah abrasi. Abrasi adalah erosi yang disebabkan oleh air laut sebagai hasil erosi dari erosi marin. Jadi perbedaan ablasi dan abrasi adalah ketika ablasi dia adalah air yang mengalir di daratan, sedangkan abrasi disebabkan oleh air laut. Kemudian selanjutnya adalah eksarasi. Eksarasi atau erosi yang dikerjakan oleh es. Jadi penyebabnya adalah es. Dan biasanya erosi ini terjadi pada daerah yang memiliki musim salju atau di daerah pegunungan yang tinggi yang terdapat salju atau es. Kemudian ada deflasi. Yaitu deflasi adalah disebabkan oleh tenaga angin. Pada awalnya hanya menerbangkan pasir dan debu, tapi kedua benda tersebut bisa dijadikan senjata untuk menghantam dan mengikis batuan-batuan di sekitarnya. Pada gambar ini ada dua contoh hasil pengikisan dari deflasi. Selanjutnya adalah mass wasting atau pemindahan massa batuan atau tanah, atau sering juga disebut dengan pergerakan tanah. Ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah tanah mengalir atau earth flow, kemudian ada lumpur mengalir atau mud flow, kemudian ada pareman tanah atau soil drift, kemudian ada tanah longsor atau landslide. Selanjutnya ada tanah amblas atau subsidence, dan yang terakhir ada tanah rendah atau slumping. Tenaga yang terakhir adalah sedimentasi. Sedimentasi adalah pengendapan massa batuan atau tanah di suatu tempat setelah mengalami erosi dan transportasi. Jadi setelah terlapuk kemudian tererosi, maka material-material tersebut akan terendapkan di suatu tempat. Nah, inilah yang dinamakan sebagai proses sedimentasi. Sedimentasi bisa kita
kategorikan menjadi sedimentasi fluvial, marin, dan eolik. Yang pertama, sedimentasi fluvial. Sedimentasi fluvial adalah sedimentasi yang kebanyakannya diangkut oleh air sepanjang aliran sungai. Biasanya bisa ditemukan pada badan sungai, pinggir sungai, danau, atau muara. Nah, hasilnya bisa diantara lainnya sebagai berikut. Ada delta dan kipas aluvial. Delta adalah endapan hasil erosi pada muara sungai. Muara sungai itu bisa berupa di laut atau di danau. Jadi endapan yang ada di dekat laut dan di danau. Sedangkan kipas aluvial, endapan yang ada pada lembah-lembah pegunungan. Perbedaannya adalah lokasinya. Kemudian sedimentasi marin. Material hasil abrasi biasanya diangkut dan diendapkan di sepanjang pantai. Jadi hasil endapannya ada pada sepanjang pantai. Contohnya ada split. Split adalah sedimentasi atau endapan yang berada pada tanjung. Contohnya pada gambar seperti ini. Nah, selanjutnya adalah tembul. Tembul adalah endapan yang menghubungkan antar pulau. Misalnya pada pulau A dan pulau B terdapat endapan yang bisa menghubungkan kedua pulau tersebut. Itu yang dinamakan sebagai tembul. Dan yang terakhir adalah sedimentasi eolik yang disebabkan atau dibawa oleh angin. Biasanya berupa gunung pasir atau sand dune, yaitu gunungan pasir yang terdapat di wilayah gurun atau di pantai. Ini adalah hasil dari sedimentasi eolik yang berupa gunung pasir. Sekian, terima kasih dan Glory Geografi. Nah, itu tadi adalah sedikit ulasan ya video pembelajaran mengenai tenaga eksplosian. Kelompok satu saja maju, kelompok satu siapa, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, yuk silahkan diambil kunciannya. Audio Jungle. Audio Jungle.
Rosa? Bahwa tenaga eksogen itu ya terdiri dari 4 fenomena atau 4 peristiwa. Yang pertama yaitu pelapukan, kemudian yang kedua erosi atau pengikisan, yang ketiga ya sedimentasi yang keempat adalah moss posting. Ya, seperti itu. Jadi tenaga eksogen itu terdiri dari 4 fenomena atau 4 peristiwa. Ada pelapukan, pengikisan atau erosi, sedimentasi, dan moss posting. Seperti itu ya. Beserta dengan contoh-contoh fenomena yang sudah kalian temukan tadi ya dari beberapa macam atau berbagai macam referensi, baik itu kalian searching atau kalian menggunakan buku referensi yang sudah ada. Seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Nah, untuk pertemuan minggu depan ya, setelah tenaga eksogen ya, kita akan mempelajari tentang berbagai jenis tanah ya, berbagai jenis tanah atau materinya yang disebut dengan pedosfer. Jadi nanti kita mempelajari mengenai tanah aluvial, kemudian tanah organosol ya, itu nanti yang berkaitan dengan gunung api, itu nanti bisa kita bahas tanahnya pada materi pedosfer seperti itu ya. Nah, terima kasih untuk hari ini ya. Semoga materi yang sudah kita dapatkan ya itu bisa bermanfaat ke depannya, sehingga nanti kalau kalian pada saat jalan-jalan atau mungkin kemana ya, main ya atau berwisata pesir itu kalian bisa tahu, oh ternyata di sana ada fenomena landslide, mungkin berjalan pas lewat, kemudian ada oh pas pergi ke pantai, oh ini yang namanya gumuk pasir atau sendun seperti itu ya. Dan lagi terima kasih untuk hari ini, tetap selalu menjaga kesehatan ya. Jangan panas-panasan seperti itu. Karena ini memang cuacanya baru rasa sangat panas sekali ya, dampak dari El Nino seperti itu. Nah, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu